Sip, puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Selamat malam, shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang rindu hadirat Tuhan malam hari ini datang beribadah dari manapun, stay tune untuk sama-sama bahkan menikmati sabda firman Tuhan, bawa hati di hadapan Tuhan, sama-sama kita mengagungkan Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Lagi mari katakan, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada,
dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini, hari ini masih dikatakan hari ini ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, sembahlah Yesus, Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, berkuasa di atas segalanya. Hanya Yesus. Oh, ramaya, 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 oh, ramaya, ramaya, Tiada sepertimu Yesus, Engkau layak disembah, Engkau namamu akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kami. Dalam segala keadaan Dia memelihara hidup kami. Terima kasih. Oh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dari awal. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pertolongan penjagaanmu, divine protection atas kami. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Dengan iman katakan, oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Aku janji untuk menjadi Yusuf Setiawan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
seizin-Mu, Yesus. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Engkau yang menjaga kami. Oh, Engkau pelihara kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, My God, my Savior has rescued me like a flood. and like a flood, His mercy raised unending love. Amazing grace, just grace that touched my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first see. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me Like a flood. like a flood. His mercy reigns unending love. Amazing My chains are gone. my chains are
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari lebih lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, oh sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya atas pujian kami bersemayam atas pujian Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penjagaanmu Tuhan, perlindunganmu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, mengagumi Engkau, mengingat akan kasih-Mu dan semua yang sudah Engkau lakukan dan Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu dan yang sudah Engkau perbuat, apa yang Engkau sedang perbuat di dalam kehidupan kami, bahkan untuk apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau urapi setiap kami saat kami mendengar firman-Mu.
biar kami boleh mendapatkan sesuatu yang daripadamu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, firman-Mu membuat kami lebih lagi fokus kepadamu dan hidup bagi Engkau saja Tuhan. Hidup dengan perspektif kekekalan. Dan kami Tuhan Yesus terus melihat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu lewat semua Tuhan Yesus yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami amati dan perhatikan yang terjadi di sekitar kehidupan kami melihat bahwa God is in control, bahwa Engkau yang pegang kendali akan segala sesuatu, bahkan kehidupan kami pun Engkau yang mengatur dan Engkau yang mengarahkannya hanya kepadamu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan lewat kebenaran firman-Mu dan juga kebersamaan kami di waktu-waktu ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Ya, kenapa luar biasa? Karena Anda Sabtu malam Anda ikut ibadah. Itu luar biasa, saudara. Kalau ikut ibadah Minggu itu biasa, karena memang orang Kristen hari Minggu biasa ke gereja. Haleluya. Tetapi kalau Sabtu malam Anda ikut ibadah, itu baru orang Kristen yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peperangan akhir zaman. Di sesi yang lalu kita sudah melihat perang yang pertama yang merupakan profetik yang akan selanjutnya terjadi, yaitu perang Gog dan Magog. Kita sudah melihat siapa para pemeran utama di dalam perang tersebut. Dan tentunya pusat daripada semua yang terjadi di dunia ini adalah Israel, umat pilihan Tuhan kita sendiri. Dan juga kita melihat bagaimana manuver daripada bangsa-bangsa yang sudah mulai mengarah kepada perang Gog dan Magog. Kita juga sudah belajar banyak hal, khususnya tentang tahun baru Israel juga. Saya sudah bagikan di sesi yang lalu. Jadi kalau Anda mau belajar lebih lagi, Anda bisa mengaksesnya di dalam YouTube maupun di dalam Facebook yang sebelumnya. Kemudian kita juga belajar dari Yehezkiel 36 dan 37 yang sudah banyak digenapi. Kemudian saat ini kita hidup menjelang penggenapan Yehezkiel 38 dan 39 tentang perang Gog dan Magog itu sendiri. Jadi di sesi kali ini saya mau kita melihat tentang perang antikris. Perang antikris ini sebenarnya akan dimulai di pertengahan masa kesesakan, di masa setelah 3,5 tahun yang pertama, maka akan terjadi perang antikris yang pada akhirnya akan berakhir dengan perang yang kita kenal dengan sebutan Harmagedon, seperti ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Jadi kita akan banyak menghabiskan waktu di Daniel 11 dan juga Wahyu 16 sampai Wahyu pasal yang ke-19 tentang perang antikris dan Harmagedon. Mari kita lihat yang berikutnya. Timeline ini Anda sudah pernah lihat kalau Anda mengikuti sesi sebelumnya. Tetapi yang berbeda di sini adalah ini merupakan timeline dari Daniel pasal yang ke-11. Ya, kita melihat di sini bahwa Daniel pasal yang ke-11 akan digenapi sebagian di pertengahan masa kesesakan 7 tahun. Dan sebagian besar kalau Anda melihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-35 ini sudah digenapi sebelumnya. Kita melihat di sini gambaran daripada mimpi Nebukadnezar yang diterjemahkan atau diinterpretasikan oleh Daniel dengan inspirasi daripada Tuhan tentunya. Kita melihat itu dimulainya tahun pemerintahan non-Yahudi yang kita kenal dengan sebutan dalam bahasa Inggris the Gentile Age.
Ya, dari ini terjadi sekitar 2600 tahun yang lalu ketika Babilonia berkuasa dan umat Israel dibuang ke sana selama 70 tahun. Kemudian kita masuk setelah itu ke zaman kerajaan yaitu Media Persia yang berakhir dengan dikalahkannya Persia oleh Yunani, dan Yunani dikalahkan oleh Romawi. Dan kita akan melihat nanti bagaimana Daniel pasal yang ke-11 secara rinci sudah menubuatkan apa yang terjadi di bagian ini, saudara. Di bagian mimpi daripada Nebukadnezar, kalau Anda melihat bagian tangan dan dada itu adalah perak, kemudian di bagian pinggang dan juga perut itu adalah tembaga yang melambangkan daripada Yunani. Kemudian bagian paha adalah besi, dan di bagian kaki ini adalah besi bercampur dengan tanah liat. Itu juga nanti akan digenapi di masa kesesakan besar. Dan berbicara tentang dua kaki ini, berbicara tentang Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat sudah jatuh terlebih dahulu di sekitar tahun 400-an Masehi. Kemudian 1000 tahun kemudian Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel juga jatuh. Tetapi mereka tidak hancur, tidak habis secara keseluruhan, tetapi mereka akan dibangkitkan lagi nantinya dalam bentuk yang berbeda tentunya. Ini adalah the revived Roman Empire atau kerajaan Romawi yang dibangkitkan kembali di masa kesesakan besar 7 tahun tersebut, yang mana gereja Tuhan sudah akan mengalami pengangkatan sebelum masa kesesakan besar dimulai pada saat antikris dinyatakan. Dan kita melihat di sini tahun-tahun yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, memang ada sedikit perbedaan. Kalau bicara tentang hal-hal yang profetik, kita tentunya tidak bisa kaku dalam hal waktu. Kita harus fleksibel. Terkadang ada perbedaan selisih 1-2 tahun, itu adalah hal yang lumrah. Dan kita melihat di sini bagaimana dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, Daniel diberikan penglihatan tentang 70 kali 7 tahun atau 70 kali 7 masa di dalam bahasa yang dipakai di pasal tersebut, yang merupakan 490 tahun, di mana 483 tahun sudah digenapi sampai dengan penyaliban Yesus Kristus. Di sini dikatakan Messiah cut off, yaitu orang yang diurapi, itu disingkirkan. Itu berbicara tentang pada saat Yesus disalibkan, tinggal kita menuju kepada penggenapan 7 tahun terakhir atau satu masa yang terakhir untuk menggenapi Daniel pasal yang ke-9. Dan kita melihat di sini dari Hosea 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita punya gambaran tentang zaman gereja atau zaman kasih karunia, yaitu 2 hari. 2 hari kalau Anda melihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, 1 hari bersama dengan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Jadi 2 hari adalah 2000 tahun. Dan pada hari yang ketiga dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2 dikatakan pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita dan kita akan berdiri di hadapan Dia. Kalau kita sudah berdiri di hadapan Tuhan, artinya kita bisa bertatap muka, artinya kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah akhir daripada zaman pemerintahan manusia, ya, dan juga akhir zaman gereja itu diakhiri dengan pengangkatan yang kita sudah belajar banyak tentang pengangkatan. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau Anda ingat, Daniel pasal yang ke-11 itu merupakan satu rangkaian dengan Daniel pasal yang ke-10 sampai Daniel pasal yang ke-12. Dalam Daniel pasal yang ke-10, Daniel berdoa dan dia berpuasa, dia berkabung karena dia merasa bingung dengan apa yang ditulis oleh Yeremia
bahwa bangsa Israel hanya akan dibuang di Babilonia selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, mereka seharusnya kembali ke tanah asal mereka. Dan di sana akan terjadi kebangunan rohani dan pemulihan seperti Israel sebelumnya. Khususnya pada zaman Salomo atau pada zaman Daud, ketika mereka diberkati oleh Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi bukan itu yang terjadi, karena orang-orang Israel enggan pulang ke tanah mereka dari Babilonia sekalipun sudah diizinkan oleh Raja Kores. Mereka malas-malasan, mereka enggan untuk membangun kembali fondasi daripada bait Allah, apalagi tembok-tembok Yerusalem. Ya, jadi mereka membuat Daniel merasa bingung, sehingga Daniel harus berdoa mencari wajah Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Nah, di dalam doa Daniel ini, jawaban doa itu sudah dikirimkan dari sorga langsung ketika Daniel mulai berdoa. Tetapi selama 20 hari, 21 hari terjadi peperangan rohani, karena pesan yang disampaikan oleh malaikat ini dihadang oleh pemimpin kerajaan Persia, atau dalam bahasa Inggris ditulis sebagai The Prince of Persia. Itu seperti judul film, saudara, kalau Anda familiar dengan film-film yang pernah Anda tonton. Ya, jadi Prince of Persia, pemimpin kerajaan Persia itu menghalang-halangi. Jadi saya mau mengambil waktu ya di slide berikutnya, kita sedikit belajar tentang malaikat, karena malaikat ini punya peran yang sangat penting. Kita tidak akan belajar secara mendalam tentang malaikat, tetapi secara umum, secara garis besar kita tahu ada dua jenis malaikat. Awalnya cuma ada satu jenis malaikat, yaitu malaikat yang baik saja. Kapan malaikat itu diciptakan? Itu yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah malaikat diciptakan sebelum dunia diciptakan dalam Kejadian pasal yang pertama? Menurut saya tidak. Ya, menurut saya kalau kita belajar, malaikat ini diciptakan di awal penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Sebagai bukti, kita melihat di dalam Ayub pasal yang ke-38. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ini berbicara tentang malaikat. Dan kalau kita bicara bintang-bintang, itu diciptakan oleh Tuhan di 4 hari pertama penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, malaikat sudah ada. Artinya malaikat ini diciptakan sebelum hari yang keempat. Beberapa ahli teologi mengatakan malaikat diciptakan di hari yang pertama atau di hari yang kedua. Menurut saya tidak masalah Anda mau percaya hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga. Yang pasti sebelum Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, malaikat sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang, maka dikatakan di sini semua malaikat bersorak-sorai. Jadi malaikat sudah ada. Pertanyaan berikutnya yang seringkali menarik perhatian adalah kapan malaikat itu jatuh ke dalam dosa? Kapan malaikat yang tadinya baik menjadi malaikat jahat? Dan seringkali orang berkata, oh, malaikat jatuh dalam dosa sebelum dunia dijadikan. Menurut saya itu tidak tepat. Karena setelah Tuhan menyelesaikan semua penciptaan, alam semesta dan segala isinya, dia katakan semuanya baik. Semuanya baik, artinya belum ada malaikat jahat pada waktu itu. Dan kita tidak tahu sejak Adam diciptakan berapa lama dia tinggal di Taman Eden sampai dia jatuh dalam dosa. Kita tidak tahu, ada gap yang besar dari Kejadian pasal yang kedua sampai Kejadian pasal yang ketiga, di mana tiba-tiba sudah muncul malaikat jahat, muncul iblis di sana. Jadi yang pasti ya malaikat itu jatuh ke dalam dosa yang dikepalai oleh Lucifer.
Lucifer ini sebenarnya adalah malaikat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Lucifer ini bahkan kalau di ranking tingkatannya lebih tinggi daripada Mikael ataupun Gabriel. Karena Tuhan mendeskripsikan tubuhnya. Ya memang malaikat tidak punya tubuh, tetapi gambaran tubuh daripada malaikat itu yang memang bentuknya roh sebenarnya, itu ditulis dalam satu pasal khusus. Yehezkiel 28 itu berbicara tentang betapa indahnya Lucifer itu. Tubuhnya itu penuh dengan alat musik karena memang dia adalah malaikat penyembah. Dia adalah pemimpin pujian di sorga. Dialah pemimpin choir di sorga. Jadi Lucifer ini tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada penghulu malaikat yang paling baik sekalipun, Mikael dan Gabriel. Karena itu di dalam Yudas pas ayat yang ke-9 di sana dikatakan Mikael tidak berani, bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi dia tidak berani untuk menghakimi iblis. Karena tingkatannya masih lebih rendah, saudara. Pangkatnya Mikael itu masih lebih rendah dibandingkan iblis, dibandingkan Lucifer secara khusus. Nah, jadi Lucifer ini diciptakan sebagai malaikat yang sangat-sangat mulia. Sayang sekali dalam perjalanannya dia memberontak karena dia menjadi sombong, dia menjadi tinggi hati, dan dia kepingin menjadi Tuhan. Sehingga dia menyeret sepertiga daripada malaikat di sorga bersama-sama dengan dia. Maka muncullah malaikat jahat, dan kita diperkenalkan dengan malaikat jahat ini di Kejadian pasal yang ketiga. Kapan jatuhnya? Ada yang menganalisa, ya kalau Adam punya anak Set pada waktu dia berumur 130 tahun, artinya Adam itu sudah ada di Taman Eden minimal 100 tahun. Ya, minimal 100 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, hidup di dalam ketidakberdosaan, dalam keadaan yang murni, manusia yang tanpa cacat celah bersekutu dengan Tuhan sendiri, berjalan dengan Tuhan di Taman Eden minimal selama 100 tahun itu. Dan di dalam perjalanan waktu, dalam kurun waktu 100 tahun itu, di pertengahan kita tidak tahu kapan tepatnya, malaikat khususnya Lucifer dan sepertiga malaikat di sorga lainnya jatuh ke dalam dosa, dan mereka selama-lamanya menjadi malaikat jahat. Tidak ada kesempatan bagi malaikat jahat ini untuk bisa bertobat. Dan kalau kita melihat pembagian ini, malaikat baik itu ada secara kelompok itu ada 4 kelompok besar. Ya, saya tulis di sini bahasa Inggris supaya lebih singkat. Archangel itu adalah penghulu malaikat. Kita tahu penghulu malaikat ini yang kita tahu adalah Mikael dan Gabriel. Ya, kemudian kita tahu yang kedua adalah kerub atau cherubim. Ini kerub ini sering muncul di kitab Yehezkiel. Dan dia, kerub ini juga ditugaskan untuk menjaga Taman Eden setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari sana. Kemudian tingkat berikutnya adalah serafim. Serafim ini muncul di kitab Yesaya pasal yang ke-6 ketika Yesaya diutus oleh Tuhan. Selebihnya kita hanya mengenal para malaikat ini tanpa nama, yaitu angels. Mereka hanya diberikan sebutan sebagai para malaikat. Dan di sini ada berbagai jenis malaikat. Ya, salah satunya yang jelas itu ditulis di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-4. Di sana ada 7 malaikat yang selalu ada di tahta Allah dan selalu melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Allah Bapa. Kalau Allah Bapa bersukacita, mereka ikut bersorak-sorai. Ya, di sana dikatakan Wahyu 1 ayat yang ke-4 dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini juga ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Jadi juga ada
Malaikat yang senantiasa ada di tahta Allah, inilah malaikat-malaikat. Kalau Anda kembali ke Lukas 15, kalau ada satu orang bertobat, maka malaikat di sorga bersuka cita. Itu berbicara tentang malaikat-malaikat yang ada di tahtanya Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan bersuka cita, maka mereka ikut dan turut bersuka cita. Dan kalau kita melihat malaikat jahat, itu tentunya pemimpin daripada malaikat jahat itu adalah Lucifer. Kata Lucifer itu tidak ada di Alkitab bahasa Indonesia, tetapi kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris versi King James Version, ada kata Lucifer di dalam ayat Yesaya 14 ayat yang ke-12. Di sana berbicara tentang kejatuhan daripada Lucifer, disebut sebagai bintang fajar, the day star, the morning star. Ya, itu adalah Lucifer. Kemudian malaikat jahat yang berikutnya yang jarang kita dengar, namanya adalah the destroyer. Ya, kita lihat di dalam Wahyu 9 ayat yang ke-11. Malaikat jahat ini hanya sekali-kali saja muncul. Sebutannya the destroyer, malaikat penghancur. Ya, malaikat pemusnah. Dikatakan di sana Wahyu 9 ayat yang ke-11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi nama Abaddon dan Apollyon itu artinya adalah the destroyer, malaikat pemusnah, malaikat penghancur. Dan kalau Anda melihat tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, di sana ada minimal 4 tingkatan daripada malaikat jahat yang kita kenal dengan sebutan demons. Demons atau the devils, ya, atau iblis. Ya, Efesus 6 ayat 12 ada 4 tingkatan malaikat jahat di sana. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Itu tingkatan yang pertama. Melawan penguasa-penguasa. Tingkatan kedua, melawan penghulu-penghulu dunia. Ketiga, yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itu ada 4 tingkatan. Jadi minimal ada 7 tingkatan malaikat jahat. Memang kelihatannya secara tingkatan malaikat baik cuma ada 4 tingkatan. Malaikat jahat ada sampai 6, atau beberapa ahli teologi katakan ada 7 tingkatan malaikat jahat. Tapi saya mau katakan, sekalipun tingkatannya lebih banyak, tetapi yang ada di pihak kita lebih banyak dibandingkan yang ada di pihak musuh. Haleluya. Karena 2/3 ada di pihak umat Allah, hanya 1/3 yang jatuh. Jadi kekuatan kita selalu 2 kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada kekuatan musuh-musuh kita. Dan jangan Anda pikir bahwa kenapa, kalau kita perhatikan, kalau kita analisa, kenapa sampai Mikael aja tidak berani menghakimi iblis. Siapakah kita berusaha untuk mengutuk dan menghakimi iblis? Itu tidak sepatutnya kita lakukan. Dan kita, satu hal ini saya mungkin satu-satunya kesempatan di mana saya akan berkata positif tentang iblis. Iblis ini adalah makhluk yang pintar sekali. Nama demon, kata demon dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata daimon. Daimon dalam bahasa Latin itu artinya intelligent. Intelligent, yang pandai, yang pintar, yang cerdas. Itulah iblis. Jadi jangan remehkan iblis. Anda pikir Anda lebih licik, Anda lebih pandai, lebih cerdas dari iblis. Jangan salah, iblis sudah menjalani sekolah kehidupan selama lebih dari 6.000 tahun. Dia ada dari sejak awal mulanya dunia diciptakan. Dia sudah menjalani hidup ini 6.000 tahun. Kalau Anda sekolah 6.000 tahun, saya yakin Anda akan menjadi orang yang jenius, orang yang sangat-sangat pintar, tahu segala sesuatu. Iblis itu seperti itu, saudara. Iblis itu seperti itu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, sepintar-pintarnya iblis, dia adalah makhluk yang sudah dikalahkan. Dan dia tidak akan pernah menang. Pada akhirnya, kita umat pilihan Allah adalah pemenang.
Haleluya. Dan kalau Anda membaca kitab Wahyu, pada akhirnya Yesuslah yang menang. Yesus bersama dengan orang-orang kudus yang dia sudah beli dan bayar lunas dengan darahnya sendiri. Haleluya, haleluya. Jadi ini sedikit pembelajaran tentang malaikat. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut di kesempatan yang lain tentang malaikat. Saya angkat topik ini karena Daniel 10, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Daniel itu mengalami penghadangan daripada pemimpin kerajaan Persia. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Bagaimana bahwa satu orang malaikat, satu sosok malaikat itu dapat memajukan politik negara. Jadi ketika Anda dan saya melihat di dunia ini berbagai pemerintahan di berbagai negara, yang Tuhan lihat adalah roh atau malaikat di balik daripada pemerintahan itu. Anda melihat Persia, bagaimana Persia bisa unggul, Persia bisa mengalahkan Babilonia. Itu karena mereka punya Prince of Persia. Daniel 10 ayat yang ke-13. Kemudian nantinya kita akan berjumpa dengan Daniel 10 ayat 20, the Prince of Greece, pemimpin kerajaan Yunani. Jadi setiap politik, setiap pemerintahan suatu negara itu ada malaikatnya. Dan inilah yang paling penting. Roh di balik pemerintahan itulah yang paling penting ketimbang manusianya sendiri. Dan kita tahu kekuatan daripada malaikat. Satu malaikat itu bisa membunuh 185.000 pasukan Asyur. Ditulis di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35. Karena itu kalau Anda pikir, Anda ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berkata, bisa saja aku panggil 12 pasukan malaikat. Dan mereka akan datang karena mereka sudah standby. Satu pasukan malaikat itu berjumlah kurang lebih 6.000 malaikat. Satu pasukan. Kalau Yesus hendak memanggil 12, artinya 6.000 kali 12. Itu ada 72.000 malaikat yang standby untuk menolong Yesus. Kalau satu malaikat bisa membunuh 185.000 orang, maka 72.000 malaikat bisa membinasakan 13 miliar manusia. Jadi Tuhan kalau mau menghancurkan dunia ini gampang saja. Tinggal utus 12 pasukan. Jumlah populasi dunia nggak sampai 13M. Nggak perlu 12 pasukan. Ya, jadi itulah kekuatan daripada Tuhan kita. Kekuatan daripada pasukan surgawi yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Ya, Yudas 9 tadi saya sudah jelaskan. Ya, Mikael tidak berani menghakimi iblis, karena dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa setan adalah penguasa dunia. Levelnya secara kalau bicara hierarki dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi, jabatan setan itu lebih tinggi. Mungkin gajinya setan lebih tinggi dibandingkan Mikael maupun Gabriel. Sehingga Mikael tidak berani. Makanya Mikael hanya berkata, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolak engkau, biar Tuhan yang melawan engkau. The Lord rebuke you dalam bahasa Inggris dikatakan. Jadi sekali lagi berkaitan dengan politik suatu negara, peristiwa di dunia ini diatur oleh dua kuasa. Yang satu Tuhan, udah pasti. Yang kedua itu setan atau iblis. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi. Keduanya sekalipun dikendalikan oleh setan, semua yang terjadi, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu menuju kepada penggenapan rencana Allah. Jadi jangan pernah membanggakan seorang pemimpin negara terlalu berlebihan. Kita harus melihat dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang pegang kendali segala sesuatu. Karena pada akhirnya, sejahat-jahatnya seorang pemimpin negara, dia bisa dipakai oleh Tuhan.
untuk memberkati rakyatnya, untuk memberkati rakyat di negara yang dia pimpin. Saya ambil contoh paling gampang, saudara. Ada seorang pemimpin di Republik Rakyat China bernama Mao Zedong. Siapa yang tidak kenal Mao Zedong? Dia pemimpin yang sangat-sangat garang, pemimpin dengan tangan besi. Tetapi China mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Yang tadinya tingkat kematian anak di China begitu tinggi sejak zaman Mao Zedong. Dia mencanangkan satu program, ada 1 juta dokter yang ditraining secara khusus mengobati anak-anak, merawat anak-anak, memberikan nutrisi bagi anak-anak supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya ya, China menjadi salah satu negara yang tingkat kematiannya paling rendah. Bahkan China berubah dari negara agraria menjadi negara industri yang begitu maju, yang begitu bisa menjadi penguasa daripada perekonomian dunia. Jadi sekali lagi, ya bukan berarti kalau pemimpin negaranya itu jahat kemudian ya pasti negaranya akan binasa. Belum tentu. Ya, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tugas Anda dan saya adalah melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kalau Anda belajar, Yesus pun dia hidup di negara yang terjajah. Yusuf hidup di negara yang terjajah. Ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia tidak pernah mendeklarasikan, hancurkan semua berhala Mesir. Tidak pernah. Dia tidak pernah menyuruh orang-orang, hancurkan patung-patung Mesir. Tidak pernah. Yang pasti dia tidak menyembah patung itu. Itu saja. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak pernah menjelek-jelekan pemerintahnya. Dia tidak pernah menjelekkan Fir'aun. Kalau ada sesuatu yang jahat, dia mungkin bisa ekspos, tapi dia tidak pernah menjatuhkan pemimpinnya. Padahal pemimpinnya itu kita tahu bukan pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang penyembah berhala. Yesus pun demikian. Dia bahkan berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Jadi siapakah kita yang berhak untuk mengutuki presiden, yang berhak untuk mengutuki menteri, untuk ya berkata, untuk berusaha, untuk merubah budaya daripada suatu negara? Bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai warga negara. Yang Tuhan mau kita lakukan sebagai warga negara adalah lakukan ya perintah, aturan, regulasi dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Roma 13 kalau Anda lihat, Roma 13 itu Rasul Paulus menulis, hormatilah pemerintah, patuhilah pemerintah, takluklah kepada pemerintah. Tahukah Anda siapa pemerintah yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada zaman waktu dia menulis ayat itu? Pemerintah Romawi yang pada akhirnya memenggal kepalanya. Dan dia katakan, takluklah kepada pemerintah. Hormati pemerintah, hormati pemimpin. Jadi yang Tuhan mau adalah siapapun pemimpin Anda, siapapun kepala negara Anda harus hormati. Haleluya. Ini yang Tuhan mau supaya kita bisa menggenapi firman-Nya bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Selama regulasi daripada pemerintah itu adalah bersifat netral, ya bayar pajak, kita harus mematuhi aturan lalu lintas, ikuti semua itu. Ikuti semua itu, saudara. Ya, tidak ada satupun kalau Anda lihat baik ya di zaman Nehemia, siapa lagi yang hidup di bawah pemerintahan penyembah berhala. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk mereformasi budaya di mana mereka hidup. Daniel pun tidak pernah sekalipun mencela Nebukadnezar ataupun Belsyazar. Dia tidak pernah mencela pemimpinnya. Yang pasti dia mengikuti apa yang dia tahu benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dia lakukan. Kalaupun diminta oleh pemimpinnya untuk dia menyembah berhala, dia tidak akan lakukan itu. Memang ada batasannya.
Karena batasannya adalah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau hanya berbicara tentang hal-hal yang netral, hal-hal yang berupa peraturan pemerintah yang tidak membuat kita jatuh dalam dosa, kita tetap harus mengikuti dan patuh kepadanya. Jadi inilah yang terjadi di balik layar ketika kita memperhatikan pemerintah yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, kita masuk bagian yang berikutnya tentang pesan penting di dalam Daniel pasal yang ke-11. Nah, ini merupakan salah satu pasal yang sangat-sangat luar biasa. Saking pentingnya pesan yang diterima oleh Daniel, maka kerajaan kegelapan itu mengutus pemimpin kerajaan Persia untuk mencoba menghalangi, bahkan menghentikan pesan ini. Dan ini adalah kurang lebih ringkasan daripada Daniel pasal yang ke-11. Ini nanti ada kaitannya dengan pemerintahan antikris, karena ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-45 itu Daniel tiba-tiba menulis tentang masa depan, masa di mana antikris mulai berkuasa. Tapi ayat yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang masa depan Persia. Tidak heran ya, yang muncul adalah pemimpin kerajaan Persia, karena firman ini, nubuatan ini berkaitan dengan masa depan Persia. Kita tahu pada waktu itu adalah Kores yang berkuasa, kemudian Kores akan digantikan oleh Kambisus, Smerdis, Darius Agung, dan kemudian Ahasiweros. Dan ayat yang ketiga, kalau Anda melihat di sini muncul ya Alexander Agung. Ini 150 tahun kemudian dibandingkan ayat yang kedua. Jadi Anda lihat di sini rentang waktu nubuatan daripada Daniel yang diterima oleh Daniel daripada Tuhan. Dan Alexander kita tahu sekalipun hanya satu ayat menulis tentang dia, tetapi dia menguasai hampir seluruh dunia pada zaman itu. Eropa sampai dengan India di usia 33 tahun. Saking dia sudah tidak ada lagi kerajaan yang bisa dikalahkan, dia menjadi peminum berat ya, sehingga dia meninggal di usia muda karena ketagihan, kecanduan minuman keras, dan itu sudah sangat-sangat kronis. Dan Daniel pasal 11 ayat yang keempat, di sana juga dinubuatkan kerajaannya pecah menjadi 4 pada masa kejayaannya. Dan ayat ini saudara, yang menubuatkan bahwa kerajaan Yunani akan pecah menjadi 4, itu sudah ditulis 200 tahun sebelumnya. Inilah tingkat akurasi daripada firman yang diterima oleh Daniel, sehingga banyak ahli sejarah sekuler yang tidak terima dengan kitab Daniel, khususnya pasal yang ke-11. Dianggapnya kitab Daniel ini baru ditulis setelah semua ini terjadi. Kenyataannya kitab Daniel ditulis 200 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Dan dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-35, ini ada rincian peristiwa secara rinci, secara mendetil sekali. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat peristiwa 200 tahun ke depan. Ya, ini memang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Israel, tetapi ketika berbicara tentang negeri utara dan negeri selatan, Israel ada di tengah-tengahnya. Dan negeri utara dan selatan ini tidak pernah akur, selalu berperang, dan setiap kali mereka berperang selalu melewati Israel. Dan sesekali kalau mereka kalah dan giliran rajanya harus kembali ke kerajaannya melewati Israel, Israel menjadi tempat pelampiasan kemarahan daripada pihak yang kalah. Dan tiba-tiba di ayat yang ke-36 ayat sampai 45, Daniel beralih ke masa depan. Ini pun kita akan lihat nanti karena ada koneksinya dengan Yehezkiel 38. Coba kita lihat, ini yang bagian Daniel 11 ayat 5 sampai 35. Ini di slide berikutnya. Ini memang sangat kecil kalau dilihat mungkin dari monitor, tetapi ini adalah merupakan timeline atau lini masa daripada kerajaan Yunani, kerajaan yang dipimpin oleh Alexander, di mana itu terpecah menjadi 4 kerajaan.
Ya, kerajaan utara, kerajaan selatan, ini yang paling dominan. Kemudian ada 2 kerajaan lagi yang tidak lagi dibicarakan setelah ayat ini. Itu adalah Asia Minor dan juga Makedonia. Ya, jadi ayat-ayat di sebelah kiri ini adalah Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, 9, 10, 14, ayat 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 sampai 35. Dan dibandingkan dengan sejarah dunia, sejarah sekuler, saudara, dan kita bisa mengidentifikasi ya nama-nama raja yang berkuasa yang disebutkan di dalam ayat-ayat di sini, saudara. Memang di ayat-ayat ini tidak ada nama-nama seperti Antiochus, tidak ada Kalinikus, tidak ada. Ya, ini didapatkan dari sejarah. Kemudian Ptolemy, ya, sampai kepada Pilopator dan Euergetes dan seterusnya, saudara. Ini nama-nama dari buku sejarah. Dan di sini ada satu nama yang saya perlu untuk tunjukkan kepada Anda, itu berbicara tentang Cleopatra. Di sinilah cerita Cleopatra yang sangat-sangat terkenal itu, saudara. Ya, Cleopatra diberikan, Antiochus memberikan Cleopatra untuk dinikahi oleh Ptolemy Epiphanes, ya, supaya mereka bisa berdamai. Tetapi pada akhirnya Cleopatra benar-benar jatuh cinta, lebih mencintai Ptolemy Epiphanes daripada ayahnya sendiri, dan rupanya mereka tetap musuhan. Ya, sekalipun sudah memberikan Cleopatra sebagai hadiah perdamaian, boleh dikatakan seperti itu. Dan dari ayat yang ke-17 sampai seterusnya, kita melihat bahwa kerajaan selatan sudah tidak lagi dibicarakan. Fokusnya beralih ke Antiochus Epiphanes. Karena inilah yang disebut sebagai tanduk kecil. Dan pemerintahan Antiochus Epiphanes ini memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi kepada Israel di masa kesesakan 7 tahun nantinya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa betapa akuratnya firman Tuhan, betapa hanya Tuhan saja yang bisa menubuatkan sesuatu ratusan tahun sebelum hal itu terjadi, bahkan digenapi sampai level yang sangat-sangat detail. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berorientasi pada detail. Dia tidak hanya berbicara big picture atau gambaran yang besar, tetapi dia juga menggali sampai ke rincian yang paling-paling kecil. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya. Saya akan coba untuk cepat karena waktu kita sudah hampir habis. Inilah yang saya mau katakan tadi, koneksi Persia. Ya, jadi Daniel 10 ada pemimpin kerajaan Persia. Dan di dalam pasal yang ke-11, setelah ayat yang ke-35, tiba-tiba Daniel beralih ke masa depan, berbicara tentang masa kesesakan besar, di mana di sana ada penguasa yang kita kenal dengan Antikris. Dan kemarin kita juga sudah belajar dalam Yehezkiel 38 ayat yang ke-5, peran besar daripada Persia atau Iran. Iran adalah nama Persia hari ini dalam koalisi yang kita tahu Gog dan Magog. Kalau Anda melihat struktur ataupun negara-negara yang terlibat di sana, ya, Iran, Turki, Rusia, mereka tidak pernah di dalam sejarah secara bersama-sama menyerang Israel. Jadi Yehezkiel 38 ini adalah peristiwa profetik yang berikutnya akan digenapi, ya. Dan kita tidak tahu memang kapan terjadinya, ya, tetapi yang pasti kerajaan kegelapan iblis sudah mempersiapkan semua aktor, semua pemain yang akan terlibat di dalam penyerangan kepada Israel. Kalau Anda mengikuti hari ini konflik di Laut Mediterania antara Turki dan Yunani. Turki, ya, itu di backup oleh Rusia, Yunani di backup oleh Perancis.
Dan di sana juga ada kapal-kapal perang dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat dalam Daniel 7 ayat yang kedua, di sana Daniel diberikan penglihatan tentang binatang yang keluar dari laut yang besar. Laut yang besar di zaman Daniel, ketika dia melihat laut yang besar, itu berbicara tentang laut Mediterania, yang dimana saat ini sedang terjadi konflik militer antara negara-negara yang tertulis di dalam Yehezkiel 38. Ya, orang Rusia, memang tidak disebutkan Rusia di sana, tapi orang Rusia dalam bahasa Alkitab adalah orang-orang Skit. Ya, itu ditulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-11. Orang-orang Skit itu termasuk orang-orang yang dijangkau oleh Rasul Paulus di zaman pelayanan Rasul Paulus. Dan kita melihat tentang Iran, kenapa Iran itu berbeda. Iran berbeda dengan Hitler, Soviet, dan Spanyol. Saya sudah jelaskan di sesi yang sebelumnya. Karena ya Iran ini punya maksud untuk menghapuskan Israel dari muka bumi. Kalau Hitler, Soviet, dan Spanyol, mereka hanya mau membuat orang Yahudi menderita. Tetapi mereka tidak pernah menentang keberadaan daripada Israel. Iran ingin menghapuskan Israel. Karena roh, karena malaikat penguasa di sana yang seperti ditulis dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia. Iblis adalah bapa daripada para pendusta. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, yang membunuh dan membinasakan. Dia tidak puas dengan hanya mencuri, mengambil sesuatu. Dia harus mengeskalasi tindakannya dari pencurian, pembunuhan, kemudian penghancuran atau pembinasaan. Dan kita melihat daripada Wahyu 12 ini kalau kita sejajarkan dengan Kejadian 37 ayat yang ke-50, saya sudah sedikit menyinggung tentang tanda di langit dari Wahyu pasal yang ke-12. Di sana muncul, ada dikatakan matahari, bulan, dan bintang. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian 37, Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. Dia berbicara juga tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi Wahyu 12, Kejadian 37 sampai 50, kita melihat satu paralel, satu kesejajaran yang luar biasa. Dari kitab pertama Alkitab dan kitab terakhir Alkitab, semuanya berfokus dan berpusat tentang Israel. Dan kitab Wahyu, ini hanya pengetahuan bagi Anda, Wahyu memiliki total 404 ayat. Dan memiliki kurang lebih 800 kutipan dari perjanjian lama. Jadi ayat-ayat yang ada di Kejadian, Keluaran, sampai dengan Zakaria itu memberikan kontribusi kepada kitab Wahyu. Dan tadi kita sudah berbicara juga tentang kejatuhan malaikat, itu Wahyu 12 ayat yang keempat. Dan di sana juga dikatakan ada seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Itu berbicara bahwa Israel memperoleh Kristus melalui Maria. Dan kita melihat Wahyu 12 ayat yang kelima, Mazmur 2 ayat yang ke-9, setan punya satu tujuan, yaitu menghancurkan Israel untuk mengacaukan rencana dan kedaulatan Allah. Itu saja tujuannya, saudara. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa apapun yang setan hendak lakukan, pada akhirnya semua yang dia lakukan akan menuju kepada penggenapan rencana dan rancangan Tuhan atas dunia ini dan juga atas kehidupan kita. Jadi kalau hari ini Anda merasa kehidupan Anda tidak jelas arah dan tujuannya, Anda merasa kebingungan, ada serangan di dalam kehidupan Anda, percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Pada akhirnya rencana Tuhanlah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saya akan akhiri di bagian ini. Kita akan lanjutkan berikutnya, karena ada hal yang menarik tentang perang Harmagedon, perang yang sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-11. Diawali dengan perang Antikris, kemudian diakhiri dengan perang Harmagedon. Perang Harmagedon, perang
yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan. Biar firman ini boleh memberkati kita semua dan membuat kita mengasihi firman kebenaran, lebih rindu untuk hidup bagi Tuhan, karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu indah pada waktunya bagi Anda dan saya yang terus bertahan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Kita nyanyikan satu pujian, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, tersungkur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mempersiapkan mengiringmu seluruh. Ini kerinduan kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapan-Mu hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini kerinduan kami untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Oh, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. When peace like a river, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, whatever my Lord, Thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my hand.
nyanyikan My sin, oh the bliss. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole. Katakan is nailed to the cross. Is nailed to the cross, and I'm bearing no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Mari sekali lagi katakan, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well with my. Sekali lagi, oh, it is well. It is well. It is well with my soul. Thank you, Jesus. Haleluya. Mari Bapak Sami akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk segala yang baik yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga keberadaan kami akan baik-baik saja, jiwa kami akan sehat, bahkan roh kami akan terus menyala-nyala di dalam Engkau, dan tubuh kami tetap sehat Tuhan, untuk dapat terus berjalan dalam rencana-Mu, melihat karya Tuhan yang sempurna di penghujung zaman ini. Engkau menggenapi semua yang sudah dibuatkan di dalam kebenaran firman itu, yang hari-hari ini kami begitu exciting, menanti-nantikan melihat keadaan dunia yang sudah mengarah kepada satu kenyataan di mana Tuhan akan segera menggenapi kebenaran firman di penghujung zaman ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biar hati kami terus terpaut melekat dengan Engkau di masa-masa yang Tuhan izinkan ada seperti hari-hari ini. Kami datang bersyukur Tuhan karena kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, di dalam segala kehidupan kami hari-hari ini, termasuk juga Tuhan untuk keberadaan bangsa negara kami Indonesia. Tak putus-putusnya kami terus bawa di hadapan-Mu, biar lawatan kasih-Mu atas bangsa ini terus nyata Tuhan, terutama di dalam
penanganan daripada pandemi yang ada COVID-19 ini. Engkau terus memberikan hikmat dan marifat bagi pemimpin-pemimpin yang ada, bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, dan juga mereka sebagai bagian daripada komite yang menangani masalah-masalah yang ada Tuhan. Engkau terus berikan hikmat, kemampuan bagi mereka untuk dapat melaksanakan apapun dengan baik Tuhan. Karena kami sangat percaya keberadaan mereka dapat Tuhan arahkan sebagaimana Engkau inginkan Tuhan. Karena Engkau menyatakan bahwa hati raja pemimpin seperti batang air di tangan Tuhan. Dapat Tuhan alirkan kemanapun Engkau ingin alirkan Tuhan. Biar setiap marifat kebijaksanaan daripada Tuhan boleh menjadi bagian setiap mereka untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Keberadaan politik yang ada Tuhan Yesus menjelang pilkada pada penghujung tahun ini Bapa, biar semuanya boleh tetap ada dalam kontrol Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada Tuhan permufakatan yang jahat yang menggoyang keamanan di bangsa ini dengan berbagai hal yang dilakukan Tuhan. Kami sebagai orang percaya terus menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan, sebagaimana firman yang boleh kami dengar bahwa Tuhan yang memegang kontrol segala sesuatunya, termasuk dalam politik suatu bangsa dan negara. Lagi kami yang terus berharap dan berdoa kepadamu. Kami akan melihat hal yang baik Tuhan nyatakan di dalam bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Setiap hal-hal yang ada Tuhan di bangsa ini, khususnya menjelang masa-masa pancaroba, di cuaca yang kerap ada hujan dan kerap ada hal-hal yang terjadi dengan alam di bangsa ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberi kekuatan, kemampuan bagi masyarakat yang ada, terutama orang-orang percaya, terus berdoa dan berharap kepadamu untuk mereka-mereka yang ada di daerah-daerah yang rawan bencana. Tuhan, terus kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, biar mereka terus berjaga-jaga dan berawas-awas, terutama mereka terus berdoa dan berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kekejutan yang menimpa kehidupan mereka. Tapi mereka boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan yang sempurna. Kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan juga pemerintah, bagian-bagian yang menangani masalah bencana yang ada Tuhan. Biar peringatan dini dapat disampaikan Tuhan Yesus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat melihat segala sesuatunya Tuhan, sehingga ada kerjasama antara pemerintah Tuhan Yesus, BMKG dan setiap mereka yang terkait di dalamnya dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ada di daerah-daerah yang ada Tuhan rawan bencana di bangsa ini. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Merauke sampai Sabang, Miangas, Talot sampai Timur Kupang, kami percaya tetap ada dalam pemantauan Tuhan. Bahkan setiap rumor atau apapun yang akan dilancarkan Tuhan Yesus beberapa hari ke depan untuk para buruh mogok kerja, tidak berproduksi atau apapun Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyatakan kemuliaan kuasa-Mu atas bangsa ini Tuhan, melalui pemerintah yang mengurus masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada Bapa, apapun yang menjadi permintaan mereka Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus menyatakan kedaulatan-Mu yang sempurna atas bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, kami yang berdoa dan berharap kepadamu, kami akan melihat hal yang baik Tuhan akan lakukan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja Tuhan pun tak putus-putusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu terus mengalir atas gereja Tuhan. Bagi BPHGBI Tuhan, di bulan ulang tahun yang ke-50 tahun, dengan setiap kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, Bapa Engkau terus memberkati. Biar segala sesuatunya boleh menjadi bagian yang
terus memajukan GBI, dan GBI boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, boleh menjadi garam di tengah-tengah ketawaran dunia yang ada Bapa. Dari pemimpin yang ada, Bapak Rubin, Adi Abraham, setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka sebagai pimpinan-pimpinan yang ada, Tuhan terus berikan kekuatan, hikmat dan marifat daripada Tuhan, dan tetap ada dalam divine protection Tuhan. Kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus mereka dan keluarga besar yang ada, dan juga setiap mereka yang ada di BPD Tuhan. Oh, kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Engkau memberkati Perwil dan juga setiap gereja-gereja lokal yang ada. Oh, di kota maupun di desa, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia-Mu yang luar biasa, termasuk pelayanan kami di tempat ini. Kami terus bawa Tuhan anugerah kasih-Mu yang sedang memulai pelayanan ini. Kau akan terus melanjutkan sampai segalanya sempurna rencana Tuhan, panggilan Tuhan untuk adanya GBI Krabetel Mount Hermon Tuhan, di masa-masa seperti ini. Berkat-Mu atas Ibu Dora Pak Budi sebagai pemimpin yang ada, untuk anak, mantu dan cucu semua mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, pengerja, pelayan Tuhan, dan juga jemaat yang kekasih dimanapun mereka berada Tuhan. Lawatan anugerah-Mu juga menjadi bagian setiap mereka yang setia beribadah Tuhan. Oh, mengikuti setiap doa dan ibadah raya yang ada. Kasih karunia-Mu cukup atas setiap mereka dan setiap kami. Nopang kami boleh terus melangkah dalam rencana Tuhan di masa-masa seperti ini. Mereka yang memerlukan topangan doa yang sakit Tuhan, kami terus bawa di hadapan-Mu Tuhan. Lawatan kasih-Mu, jaman kesembuhan menjadi bagian mereka. Untuk orang tuanya Carter, oh Tante Rita, Engkau terus menjamah dalam perawatan di ruang isolasi Tuhan secara mandiri. Oh Tuhan Yesus, walaupun tanpa gejala, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih untuk progres yang positif, segala sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan dinyatakan. Demikian juga dengan Tante Tina Tuhan, Engkau terus menjamah biar dia boleh pulih, boleh sehat Tuhan. Enrico juga Tuhan Yesus, Engkau terus menjamah dan melawat dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Ibu Imelda Chandra yang meminta doa Tuhan Yesus, karena ada tumor di bagian bawah tubuhnya Tuhan. Engkau menjamah dan melawat ibu ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan percayanya untuk boleh melihat bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dia di tengah-tengah masa seperti ini Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada, bukan kepada manusia, dokter, rumah sakit di luar negeri, karena tidak bisa pergi ke luar negeri dalam keadaan seperti ini. Hanya Engkau yang dapat menolong Tuhan. Terima kasih. Dan juga setiap mereka yang terus memerlukan topangan doa, kami serahkan mamanya Lenda Tuhan. Engkau terus memberkati ibu kekasih ini dimanapun dia dirawat Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang sudah menolong dia akan terus menolong ibu kekasih kami ini. Bahkan juga Syana Tuhan, Engkau terus menjamah batu ginjalnya biar benar-benar dapat dikeluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penanganan dokter, biar benar-benar boleh menjadi sesuatu yang menolong Syana Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan dia di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan juga Ibu Nina, kami percaya Tuhan sudah pulihkan dia. Ibu Indri juga Budiman, Engkau sudah menyembuhkan, menyempurnakan kesembuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Akan adik ipar Tante Peti juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menguatkan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cicinya Ibu Lani juga kami terus bawa di hadapan-Mu. Kristi juga Tuhan, Engkau terus melawat dan menjamah, memberikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga terus membawa
Oh, keluarganya menus juga Tuhan. Engkau menjamah Tuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oh, biar tidak ada virus-virus itu menggerogoti tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apapun yang sudah didiagnosa dokter Tuhan Yesus, mereka boleh terus mempercayai Engkau Tuhan. Dan setiap doa-doa umat-Mu Tuhan terus menopang mereka, memberi kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya kepada-Mu. Bahkan untuk ibadah besok hari Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kuasa kasih-Mu mengalir dengan sempurna Tuhan. Engkau terus memakai pelayan-pelayan mimbar dalam anugerah-Mu. Dan juga umat Allah dimanapun mereka mengikuti, terus berikan gairah kudus Tuhan. Untuk sama-sama kami boleh mengagumkan, menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah raya besok minggu Tuhan. Akan ibadah remaja, ibadah sekolah minggu Tuhan, ibadah kaum wanita semuanya, ibadah doa-doa semalaman dan juga doa puasa, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semuanya boleh kami lakukan dan memandang Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Ini doa syafaat kami naikkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, pengumuman besok pagi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengadakan ibadah hari Minggu pagi yang akan disertai dengan perjamuan kudus, karena besok adalah hari Minggu pertama di dalam bulan yang berjalan, bulan Oktober tahun 2020. Karena itu persiapkan segala sesuatu untuk Anda bisa mengikuti perjamuan kudus ini dengan keluarga, dengan orang-orang yang Anda ajak untuk beribadah bersama-sama. Dan kita masih melakukannya secara online juga. Pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat akan dilakukan ibadah remaja melalui Zoom. Juga ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 16 atau pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, juga melalui aplikasi Zoom yang undangannya akan dikirimkan di dalam kolom komentar dalam Facebook ini, ataupun besok mungkin akan dikirimkan dan dibagikan kepada Anda. Juga malam harinya pukul 20 atau 8 malam waktu Indonesia bagian Barat tetap ada ibadah Minggu malam yang akan ada pujian penyembahan, doa, firman, dan beban doa semua akan didoakan. Doa syafaat bagi Anda yang memerlukan doa, Anda bisa mencantumkannya di dalam kolom komentar maupun juga grup-grup WA di mana Anda menjadi bagian di dalamnya untuk disampaikan dan didoakan secara bersama-sama. Seperti Anda ketahui, banyak kesaksian yang luar biasa yang keluar daripada doa-doa yang dipanjatkan dari tempat ini. Saya percaya di mana ada kesatuan doa, kesatuan hati untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Haleluya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Percaya bahwa Allahku turut bekerja dalam segala hal. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan.
sesuatu Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami dan juga bagi penggenapan rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami dan juga keadaan dunia di sekitar kehidupan kami. Biar kami boleh hidup terus fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu kebersamaan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Biar terus Tuhan Engkau menyertai dalam kehidupan kami. Semua kegiatan, aktivitas yang kami lakukan, Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati dan melindungi umat-Mu. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Dan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas tergantung zona waktu di mana Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya.